Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas pencocokan kurva untuk model polinomial. Ya, jadi dalam hal ini nanti kita akan jelaskan terlebih dahulu model polinomial seperti apa, lalu kemudian kita akan ambil salah satu kasus untuk regresi kuadrat, ya, quadratic regression di sini. Nah, eh, nanti kita bisa punya pola ya dari bentuk ini kita bisa punya polanya untuk dari bentuk apa model polinomial ini untuk pencocokan kurva. Oleh karena itu, coba kita lihat seperti apa polanya. Nah, perhatikan bahwa di model polinomial ya seperti yang sebelumnya data itu sudah diberikan ya. Jadi kita punya data, katakanlah datanya adalah XI, YI, X2, Y2, X1, Y1, X2, Y2 dan seterusnya sampai XN ke YN. Nah, tugas kita adalah mencari kurva yang paling bagus ya, yang paling bagus apa yang bisa mencocokkan terhadap data-data yang cocok terhadap data-data ini ya atau biasanya saya sebut dengan yang bisa mewakili data-data yang kita punya sehingga nantinya kita bisa memperoleh informasi apa namanya informasi yang diperlukan walaupun datanya nggak ada. Contoh misalkan seperti ini ya. Ini kita punya beberapa data ya. Di sini ada beberapa data yang bulat ini ya, yang dot. Kemudian ketika kita punya apa melakukan fitting atau melakukan pencocokan kurva, kita memiliki suatu persamaan kurvanya yang polinomial ini sampai order apa derajat n m di sini ya sampai derajat m. Nanti kita akan punya representatif atau apa kurva yang bisa merepresentasikan data di sini ya. Sehingga kalau kita udah punya kurva itu, ya maka kita akan bisa menghitung ya atau mendapatkan informasi di titik ini ya di titik ini kan tidak ada di data ya hanya ada datanya dari sini kemudian langsung ke sini tapi di titik ini kita misalkan butuh informasi ya berarti tinggal nantinya kita substitusikan aja si x-nya ini sumbu x yang horizontal ini ya ke dalam bentuk kurvanya atau ke dalam fungsinya, nanti kita akan memperoleh informasi y-nya berapa. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk yang perlu kita perhatikan dalam model polinomial ini derajatnya ya. Di bagian derajat ini tidak boleh melebihi n-2 data. Jadi kalau kita punya datanya sebanyak n, ya katakanlah misalkan kita punya datanya 10, maka polinomial atau model polinomialnya itu harus setidaknya M kurang M-nya itu atau derajatnya harus kurang dari atau sama dengan N-2. Tadi 10, berarti datanya ada 10, berarti derajat yang kita atau persamaan kurva yang kita bisa apa namanya yang bisa kita konstruksi itu sampai 8 berarti ya pangkat tertingginya. Jadi M kurang dari atau sama dengan 8 tadi. Ya, kalau datanya kita punya 10. Ya, jadi tidak boleh melebihi 10 atau 11 bahkan ya untuk bentuk polinomial ini ya, karena ini regresi di bagian ini. Oke. Nah, error seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya yang linier ya. Error itu sama dari atau apa selisih antara ini ya. Definisi errornya itu di sini adalah selisih antara data yang kita punya dengan hasil aproksimasi di sini yang kurva ini adalah hasil aproksimasi. Maka ini adalah error di mana YI ini adalah data, kemudian FXI itu adalah F ya. F yang sudah dievaluasi di XI ya FXI-nya. F-nya yang ini. F-nya yang ini ya, yang sudah kita buat ya apa namanya yang paling baik ya, kurva yang paling baik dalam pencocokan data di sini. Oke, nah tugas kita sebetulnya adalah menentukan nilai koefisien-koefisien dari polinom ini. A0-nya berapa, A1-nya berapa, sampai AM-nya itu berapa. Nah, itu adalah pekerjaan yang harus kita lakukan ya untuk memperoleh kurva terbaik yang bisa mencocokkan atau yang bisa merepresentasikan si data itu sendiri. Oke. Nah, di sini apa yang jadi kriteria
bahwa koefisien-koefisien itu adalah yang terbaik. Nah, seperti yang sebelumnya, kita hitung terlebih dahulu errornya. Jadi yang terbaik itu apa? Yang terbaik itu adalah yang penjumlahan dari kuadrat errornya itu adalah yang paling minimum. Nah, kalau kita tulis di sini kan kita punya residunya atau deviasi atau kita juga sebut sebagai error ya. Ini banyak nama di sini. Ada yang bilangnya residu atau sisa atau ada yang juga error, ada yang juga disebut dengan deviasi yaitu istilah yang sama ya, ekspresinya seperti ini. Jadi EI ini atau yang error ini YI dikurangi dengan ini. Ini adalah fx ya, fxi di sini ya. Di yang tadi itu YI dikurangi dengan FXI ya. Di awal itu kita punya EI-nya itu adalah YI dikurangi dengan FXI. Nah, FXI-nya adalah yang ini kan. A0 bla 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 bla. Nah, ini adalah FXI-nya. Nah, sehingga penjumlahan dari setiap datanya yang dikuadratkan, ya ini kita akan memperoleh bentuknya seperti ini. Dan inilah yang akan dijadikan sebagai acuan bahwa kurva yang kita konstruksi itu merupakan kurva yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara kita meminimumkan. Jadi untuk menemukan konstanta yang dicari A0, A1 sampai AM itu kita akan meminimumkan bentuk ini ya, bentuk yang ini, error yang dikuadratkan ini, jumlah error kuadratnya. Nah, jumlah error kuadratnya kita turunkan terhadap apa? Terhadap AI, di mana AI-nya itu adalah 1 sampai M. Nah, kenapa terhadap AI? Ya, karena di bagian ini kalau kita lihat yang merupakan variabel itu adalah A0, A1, inilah yang tidak diketahui kan. Sementara YI ini adalah data, XI juga dia adalah data. Sampai XI pangkat M itu kan data data XI yang dipangkatkan sebanyak M yang dipangkatkan dengan M gitu. Jadinya yang jadi variabel dalam bentuk SR ini adalah A0, A1 sampai AM. Jadi si SM ini dia adalah suatu fungsi SR ini adalah suatu fungsi yang merupakan fungsi dari A0 gitu ya, yang bergantung pada A0, kemudian A1 dan seterusnya sampai dia bergantung juga pada AM. Sehingga kalau kita turunkan ya terhadap AI-nya itu sendiri yang dimana I-nya adalah 1 sampai M. Nah, parameter optimum itu turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti ini dibuat juga sama dengan 0 ya. Karena ini adalah kuadrat, ini kita gunakan aturan rantai. Jadi untuk yang ke A0 itu adalah ini ada kuadratnya kan tadinya yang ini. Kemudian diturunkan terhadap A0 berarti ini adalah 2 ke depan. Ya, ini bisa di depan ditulisnya 2. Kemudian dikali dengan turunan dalamnya. Turunan dalam terhadap A0 di bagian ini. Yang dalamnya ini adalah kalau kita turunkan terhadap A0 ya ini adalah min 1. Jadi ini dikali min 1. Sama dengan 0 ya. Karena ini tanda bahwa dia adalah yang optimum. Oke. Nah sekarang yang terhadap A1. Kalau A1 ini ada min A1 XI. Berarti nantinya kalau diturunkan terhadap A1 itu adalah min XI. Jadi di sini turunan dalamnya adalah min XI. Kalau turunan luarnya ini masih sama. Di bagian ini ada 2 ya. Kemudian dan seterusnya sampai ke AM ya. Sampai diturunkan terhadap AM. Jadi nantinya di bagian AM ini kan yang terakhir. Kalau diturunkan di suku ini terhadap suku AM itu akan diperoleh turunan dalamnya adalah min XI M. Jadi ini min XI pangkat M. Sementara yang turunan luarnya hanya memindahkan atau turunan ini aja kuadratik ya, ini 2 ke sini. Oke, nah kalau kita bagi kedua ruas ini ya, yang bagian ini sama dengan 0, yang bagian ini sama dengan 0, kita bagi dengan 2, maka hasilnya kan tinggal bagian ini aja yang ada. Nah, ini tinggal negatifnya masukin ke sini. Jadi negatif dari sigma ini, kemudian ini negatif dari sigma XI dan kali ini. Nah, kalau kita bagi dengan min 2. Oh, sorry, kalau dibagi min 2 aja ya, biar enak itu dibaginya min 2. Jadi nggak ada minnya di depan sini ya. Oke, kalau kita udah bagi dengan min 2, untuk yang ini ya, dia akan kita bisa sajikan dalam bentuk matriks ya. Jadinya nanti dia akan berbentuk seperti ini. N
lihat polanya di sini ya. N, kemudian ada sigma XI, kemudian sampai sigma XI pangkat M. Nah, dari sini itu balik lagi dari N ini ke sigma XI. Ya, ke sigma XI, kemudian nanti sigma XI kuadrat, sigma XI pangkat 3, sigma XI pangkat 4, dan seterusnya sampai sigma XI M plus 1 di sini ya. Pangkatnya pangkat M plus 1. Dan seterusnya sampai yang ini baris ke M, berarti ini ya baris ke M plus 1 berarti di sini. Karena ini ada yang satu ini baris pertama ya. Ini dari 0 sampai ke M. Berarti totalnya ini adalah ordonya adalah M plus 1 di situ ya. Oke, ini adalah XI pangkat M, XI pangkat M plus 1, dan seterusnya sampai dia punya sigma dari XI pangkat 2M. Nah, yang ini juga polanya kita bisa lihat bahwa yang ini adalah awalnya adalah sigma Y atau jumlah dari Y. Kemudian ini dikalikan jumlah Y pangkat, jumlah Y dikalikan dengan XI ya, jumlah XI YI gitu aja. Kemudian yang berikutnya dipangkatkan yang X-nya. Berarti ini yang awal adalah XI pangkat 0, XI pangkat 1, XI pangkat 2, dan seterusnya sampai XI pangkat M. Sementara Y-nya tetap nggak ada pangkatnya di situ. Nah, itu polanya. Nah, kalau kita udah sampai pada bentuk SPL seperti ini adalah sistem persamaan linier, maka sebetulnya kita tinggal menyelesaikan dengan banyak cara di bagian ini ya. Di bagian ini kita bisa menggunakan apa aja? Kita bisa menggunakan Gauss ya. Gauss-Jordan misalkan ya. Kita bisa pakai Gauss-Jordan. Kemudian kita juga bisa pakai eliminasi ya, ini eliminasi Gauss sama eliminasi Gauss-Jordan ya, maksudnya eliminasi ya. Oke, kalau manualnya ya operasi baris elementer mungkin. Ya, dalam bahasa MAVEC-nya. Oke, eliminasi Gauss-Jordan, kemudian bisa juga kita menggunakan aturan Cramer. Ya, ini ada di aljabar linier ya, aturan Cramer. Kemudian juga kita bisa setelah jadi SPL seperti ini, kita bisa melalui inverse ya, melalui inverse matrix. Jadi yang ini dikalikan inverse. Kalau ini kita misalkan sebagai A misalkan, kemudian ini adalah X ya, kemudian ini adalah B besar, maka kita akan memperoleh begini kan, AX sama dengan B, sehingga X-nya kalau yang melalui inverse ini kita kalikan kedua ruasnya dengan A inverse, maka kita akan memperoleh A inverse dikali dengan B. Tapi ini yang adalah yang melalui inverse saja, sehingga nanti kita punya A0, A1, dan sampai AM berapa itu. Oke, itu yang melalui inverse. Ada juga yang kemarin ya, tentang di video-video sebelumnya udah dijelaskan untuk metode numerik, itu kan ada Gauss-Seidel ya. Iterasi Gauss-Seidel ini yang numeriknya ya. Jadi kalau udah sampai ke SPL ini, kita bisa banyak pilihan ini, udah banyak pilihan untuk menyelesaikan SPL-nya. Ada Gauss-Seidel, kemudian ada iterasi Jacobi ya. Kemudian ini iterasi Jacobi. Ya, ada juga waktu itu kita udah bahas di video yang numerik, ini ada juga dekomposisi LU ya. Dekomposisi ini D ya. Dekomposisi LU, kemudian ada juga dekomposisi Chomsky ya. Nah, ini banyak ya. Banyak sekali di sini. Kita bisa banyak metode untuk menyelesaikan SPL yang ada di sini. Karena ini udah masuk ke SPL. Jadi kita bisa milih mana saja metode yang akan kita gunakan. Ini yang diantaranya seperti ini ya. Diantaranya adalah ini yang kita udah pernah bahas ya. Untuk yang ini ada di materi aljabar linier, itu ada di playlistnya aljabar linier. Kemudian yang ini barusan ada Gauss-Seidel, iterasi Jacobi, dekomposisi, itu ada di materi atau di playlist metode numerik juga. Masih di materi kuliah ini. Oke. Nah, jadi udah SPL seperti ini, kita nantinya bisa menyelesaikan dengan beberapa metode yang ada yang kita kira-kira anggap mampu di bagian ini. Lalu nanti kita akan memperoleh variabelnya, A0-nya berapa, A1-nya berapa, sampai AM-nya berapa. Variabel di sini tapi koefisien dalam bentuk persamaan kurvanya. Kurva kita itu adalah apa kan? Kita punya kurvanya adalah fx, di mana saya tulis ya.
Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya tulis di bagian ini. Jadi fx-nya itu kita punya apa? A0 ya ditambah dengan A1X1 gitu ya. Pangkat 1 maksudnya. Kalau pangkat 1 nggak usah saya tulis. Kemudian ditambah dengan A2 kuadrat X kuadrat ditambah dengan A3X pangkat 3 dan seterusnya sampai AM X pangkat M. Nah, ini jadinya nanti kita akan memperoleh nilai A0 sampai AM, lalu kita substitusikan aja ke sini semua. Ya, nilai-nilai tersebut. Sehingga nanti ketika kita diminta untuk menentukan berapa nilai X tertentu, kita tinggal substitusikan ke bentuk fungsinya. Nah, itulah untuk model polinom. Ya, dari sini kita bisa belajar tentang pola. Ya, polanya. Pola konstruksi matriksnya. Kalau yang ini mudah diingat ya. Jadi dari sigma Y, kemudian ini sigma Y tapi udah dikalikan dengan XI dulu. Kemudian yang ini sigma YI tapi di sini udah dikalikan dengan XI pangkat M. Kemudian yang ini polanya kita bisa lihat dari N mulainya. Kemudian ini ada sigma X ya sampai sigma XM. Kemudian ini ada yang ini naik dari bagian N ini naik kan ini tadinya sigma A0 gitu ya. Ini tuh adalah sigma A0 ya kan karena enggak ada apa indeks yang bergerak di situ ya enggak ada I-nya ya kan ini kan ada I-nya makanya ini adalah N kali A0 sebetulnya ya. N kali A0. Oke, nah itu adalah model polinomial ya untuk model umum. Sekarang kita akan mencoba ya, mencoba memformulasikan untuk regresi kuadrat. Nah, ini nanti dari sini kita bisa belajar polanya. Nah, untuk regresi kuadrat ya sama seperti aturan regresi sebelumnya bahwa kita diberikan data atau kita mempunyai data ya. Kita memiliki data sebanyak n buah data dari situ. Kemudian tugas kita itu adalah memfitting atau mencari kurva yang paling baik dalam pencocokan data ini ya. Jadi kurva karena kita belajar atau mempelajari yang kuadratik ya di contoh ini maka kita lihat di sini fx-nya itu adalah sama dengan a plus bx plus cx kuadrat. Ini adalah persamaan kuadratik ya. Nah, kriterianya apa? Seperti yang tadi sebelumnya bahwa ini harus diminimumkan ya. Bagian ini sigma dari errornya itu atau penjumlahan error di setiap data itu kan kalau kita punya ini dijumlahin error masing-masing kita jumlahin. Nah, itu harus minimum. Caranya pakai apa? Caranya ya seperti biasa kita menggunakan kriteria akar kuadrat terkecil ya. Kriteria kuadrat terkecil untuk meminimumkan penjumlahan ini ya, penjumlahan kuadratik dari residu pada model atau dari errornya. Di sini kan errornya y min fx ya. Y min fx, fx-nya adalah a plus bx plus cx kuadrat. Ini dikuadratkan sehingga ini adalah nantinya jadi least square atau persamaan kuadrat terkecil ya. Ini kuadrat terkecil. Oke, inilah bentuk SR-nya. Kalau begitu, berarti si SR itu sendiri dia bergantung sekarang pada apa? Pada A, B, dan C ya. Karena YI dengan XI itu adalah nilai angka dia dari data di sini ya. Dari data. Jadi dia tidak bisa dijadikan sebagai variabel yang ini karena udah ada tetap ya, ketetapannya dari data yang kita amati. Nah, ini SR, A, B, C. Jadi, kalau kita mau meminimumkan bentuk residu ini, kuadrat kuadrat daripada errornya, ya ini kuadrat error. Di situ kita bisa turunkan SR, ya turunan pertamanya. Ya, untuk meminimumkan bentuk ini kita mencari A, B, dan C itu adalah dengan cara meminimumkan si SR, ya. Dan itu terhadap apa? Terhadap A, B, dan C karena yang merupakan variabel di sini itu adalah A, B, dan C di situ ya. Oke, sehingga dari sini kita memperoleh turunan pertamanya sama dengan 0 ya tentu untuk menentukan nilai optimum ya. Ini sama seperti sebelumnya, jadi diturunkan luarnya dulu. Jadi ini 2 keluar terus nanti
karena ini terhadap A ya, parsial terhadap A, maka A ini kan kalau kita turunkan itu adalah min 1. Jadi min satunya ada di belakang terus dipindahin ke depan sini. Jadi min 2. Begitupun dengan yang lainnya, parsial SR terhadap B juga sama, B-nya kan ini ya, B-nya. Jadi kalau turunan luarnya tetap sama 2, terus B-nya itu sendiri kalau BX ini kalau diturunin itu adalah min B. Berarti di bagian ujung ini adalah min B ya. Min XI, sorry. Karena ini terhadap B ya, berarti itu adalah min XI di sini tuh. Min XI. Dan karena ini adalah min itu adalah konstanta bisa dipindahkan ke depan dengan duanya juga min 2. Kemudian sementara XI-nya itu ada di dalam daripada sigma karena dia mengandung indeks. Ya. Nah, berikutnya juga sama untuk SR ya, yang parsial SR terhadap C itu turunan luarnya adalah 2, lalu terhadap C itu yang ini kan, yang ini terhadap C. Itu artinya ini adalah min XI kuadrat ya, min XI kuadrat di sini jadinya. Nah, ini minnya ke depan, kemudian XI kuadratnya ada di sini. Nah, kalaulah kita, ini kan sama dengan 0 ya. Kalaulah kita bagi kedua ruas dengan min 2, maka hasilnya akan seperti ini aja. Sigma YI min A min BXI min CXI gitu. Yang ini sama dengan 0, lalu yang ini juga sama dengan 0, kemudian yang ketiga juga ini sama dengan 0. Nah, kalau udah dalam bentuk yang seperti ini, kita bisa sajikan dia dalam bentuk matriks kan. Kalau kita lihat bentuk ini dijabarkan jadinya sigma YI, sigma A yang ini, kemudian ini adalah sigma BXI, kemudian yang ini adalah sigma CXI kuadrat, itu sama dengan 0 di sini ya. Dan berikutnya sama yang ini. Nah, kalau udah dalam bentuk ini, kita bisa pindah ruaskan yang negatif-negatifnya ke kanan misalkan. Tapi kita baca dari kanan dulu sehingga nanti kita punya yang seperti ini ya, sigma A ditambah dengan bla 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 sama dengan sigma dari YI dan seterusnya. Ini adalah pola yang tadi kita pelajari ya di dalam bentuk umum, sehingga nanti pada saat kita konstruksi SPL atau sistem persamaan linear dari bentuk ini kita sudah mengetahui polanya. Jadi ini ada N, kemudian ada sigma XI, kemudian ada sigma XI kuadrat, sigma XI dan seterusnya. Ini jadi kuadrat, ini XI pangkat 3 ya. Ini kita udah bisa lihat polanya dari sini ya. Ini pangkat 1, yang ini pangkat 2. Oke. Nah, sehingga data ini perlu kita hitung nanti dari data mentahnya, dari data YI, X, YI-nya. Nah, nanti setelah kita hitung data-data tersebut, baru ini akan menjadi persamaan linear atau ini akan menjadi masalah sistem persamaan linear SPL ya, yang bisa kita selesaikan dengan beberapa metode yang telah tadi disebutkan di slide sebelumnya ya. Sehingga nanti kita memiliki nilai A, B, dan C di sini, A, B, dan C-nya. Lalu setelah kita dapatkan A, B, dan C-nya, maka fx-nya itu kita bisa nulis ini A plus B-nya masukkan aja ke sini berarti. A masukkan juga dari hasil ini, ya A-nya berapa, kemudian BX ditambah dengan CX kuadrat. Oke, nah inilah cara bagaimana kita mencari konstanta ya, mencari nilai konstanta dari sorry, ini harusnya bukan linear ini ya. Ini modelnya model yang polinom ya, polinomial model atau yang kuadratik di sini ya. Ini salah, ini bukan linear. Oke. Selesai. Nanti kita akan lanjutkan untuk videonya. Kita akan split bagi dua dengan contoh soal ya. Jadi contoh soalnya nanti di di video berikutnya. Nah, ini berikutnya kita bisa menghitung RMS-nya atau root mean square error di sini error. Ya. Dan ini juga sekaligus mengkonfirmasi kesalahan yang ada di video sebelumnya. Ya, di video sebelumnya di bagian ini itu adalah pangkat 2. Sehingga nanti isinya juga itu jadi salah ya karena di situ dibuat pangkat 2 ya. Harusnya di sini adalah pangkat 1/2. Itu saya lihatnya tadinya dari bukunya Rinaldi Munir. Kalau kalian bisa memeriksanya di Rinaldi Munir yang revisi kedua. Kalau yang saya lihat, yang saya punya itu adalah revisi kedua. Di bagian ini tuh pangkatnya pangkat 2 ya. Ini adalah pangkatnya pangkat 2. Harusnya pangkat setengah ya. Kalau di Bu Rinaldi Munir dia pangkatnya pangkat 2 ya.
Jadi bisa diperbaiki lah. Ini adalah hasil perbaikan yang saya lihat dari referensinya Capra juga. Ini pangkatnya pangkat min setengah. Artinya ini diakarkan ya. Makanya memang di sini namanya adalah root ya, akar. Ini min karena ini dirata-ratakan. Ya ada minnya, ada rata-ratanya. Jadi rata-rata kuadrat errornya berapa. Nah ini diakarin. Jadi nanti namanya adalah root mean square error. Dan ini adalah saya juga dari sini konfirmasi untuk video yang sebelumnya itu di bagian ini ada kesalahan ya. Di bagian ini ada kesalahan karena harusnya pangkatnya setengah, di video sebelumnya pangkatnya 2. Akibatnya apa? Akibatnya pada contoh soal juga karena ngikutin pola yang sudah dituliskan ya, yang sudah dituliskan dalam slide-nya yang ini pangkat. Jadi ikut pangkat 2 ya. Jadi itu adalah satu kesalahan yang harus diperbaiki. Nah, nanti kita akan tunjukkan di contoh ya, di contoh soal mana yang apa namanya, mana yang salahnya di mana, terus nanti kita bandingkan dengan hasil yang ini ya, yang hasil dari bentuk kuadratik. Oke. Nah, demikian sampai jumpa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu untuk di video berikutnya. Salam matematika.